kenapa dunia broadcasting ini menjadi sangat menarik dan masih menarik untuk saat sekarang. Oh, gitu ya, sangat menarik Ya, dan masih sangat menarik. dan masih menarik sampai sekarang. Menurut saya, sampai dengan hari ini pun kita bisa buktikan bahwa media-media mainstream, terutama yang besar, malah semakin eksis. Ya, ya. Kenapa begitu? Karena media-media mainstream ini menjadi validator terhadap info di media sosial yang banyak tidak jelas. Ya, ya, ya. Ya, jadi itu yang membuat saya menjadi sangat yakin kenapa bekerja di media broadcast, baik radio terutama, itu masih menjadi sesuatu. Paling tidak saya bisa buktikan lewat Suara Surabaya sendiri. Iya, 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 betul. Ini walk the talk ini. Halo, kita ketemu lagi Sobat NN Talk, masih bersama Novi dan Nurdin, dan kita masih tetap berada di Bukit Darmo Golf, di clubhouse-nya, menikmati suasana golf di tadi pagi, dan main ini. Iya, iya, nggak memungkinkan karena kita mau ambil gambar ya. Tapi bukan main golf di sini ya. Iya, dan kita kali ini kedatangan tamu istimewa. Kita kedatangan tamu Pak Errol Jonathan. Beliau dari Surabaya Media. Selamat datang Pak Errol di NN Talk. Pak Errol. Baik, baik. Senang sekali bisa ketemu Anda berdua lagi. Oke. Ini kan sebetulnya, ya, kan kita udah ketemuan sejak 20 tahun yang lalu ya. Iya, iya. Ya. Lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Betul. Iya, jadi kali ini kita akan ngobrol, mungkin bagi teman-teman di Surabaya dan juga yang pernah tinggal di Surabaya, pun pasti akan pernah mendengar radio Suara Surabaya gitu ya. Bukan Surabaya aja sih ya. Iya, sudah nasional ya, seperti itu, terkenal. Banyuwangi pun masih bisa. Betul. Betul. Iya, 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 Mas. Dengan E100-nya ya. Iya, betul. Ya, dengan pengembangan di Facebook. Betul. Iya, iya. Jadi di Twitter juga Pak ya. Betul. Ya. Oke. Pak Errol, ya, sudah berapa lama Pak berkecimpung di dunia media Pak? Kalau di dunia media ya, artinya saya mulai bermedia itu, mulai berprofesi. Iya. Sebagai jurnalis itu tahun 78. Oh, Ya, ketika baik. saya masih kuliah Iya. di Akademi Wartawan Surabaya, lalu saya menjadi koresponden untuk Harian Pos Kota Jakarta Oke. untuk Jawa Timur. Nah, itu awal karir saya. Karirnya. Tapi sebetulnya sebelum di Pos Kota, saya sempat tahun 77 itu juga di radio, tapi cuma 3 bulan. Oh. Nggak lama. Iya. Lalu di Pos Kota saya lebih serius, kurang lebih 8 tahun di sana. Ya. Kemudian di tahun 83 ketika masih di Pos Kota, saya masuk ke Suara Surabaya. Wow. Tahun 83. Jadi langsung masuk Surabaya tahun 83. 8 tahun 83 ketika radio ini mungkin baru beberapa bulan, mungkin 3 bulan baru-baru on air. Oke. Kemudian saya gabung di sana. Nah, selama 3 tahun saya merangkap Pos Kota dan Suara Surabaya sampai pada tahun 86 saya harus memutuskan Mana yang mana yang harus saya pilih untuk ditekuni. karir saya. Lalu akhirnya saya putuskan Suara Surabaya lah yang harus saya tekuni lebih dalam lagi. Jadi selama 3 tahun itu merangkap Pak ya? Merangkap, Pos Kota ya. Dengan Suara Surabaya. Betul, jadi Dan dengan karakter media berbeda ya. sangat berbeda. Satunya radio, Sangat berbeda. Satunya paper Pak ya. Ya. Newspaper. Nah, Iya. membalanskan gimana Pak? Karena dua karakter berbeda dan Bapak merangkap di situ. Ya, ada benang merahnya karena sama-sama jurnalistik. Kalau jurnalistik. Jadi sejak awal itu Suara Surabaya, Pak Toyo almarhum sebagai pendiri, itu memang ingin radionya menjadi radio jurnalistik. Oh, Radio oke. yang berberita istilahnya begitu. Jadi dari dulunya Dari sudah dulu, begitu. ya. Oke. Dan itu yang buat saya menjadi diferensiasi Suara Surabaya dengan radio yang lain. Betul, betul. Ya,
Karena pada waktu Suara Surabaya lahir tahun 83, kompetisinya udah sangat ketat. Iya, iya. Sangat-sangat ketat. Kenapa? Pertama karena SS langsung masuk ke FM. Oke. Kenapa? Karena AM-nya penuh. Iya. Dan semua yang radio sukses ada di AM. Iya. Sementara di FM belum populer. Mm-mm. Jadi kita harus sangat-sangat bersaing di situ. Tapi pilihan Pak Toyo almarhum itu, diferensiasi itu yang saya bayangkan, oh ya ini masalah diferensiasi yang membuat pembeda. Iya, iya. Nah, kemudian jadilah Suara Surabaya berjalan sampai sekarang. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sampai dengan sekarang itu memang sudah dimulai sejak awal. Oke, dari visi ya, dari visi. Itu Ya. ketepatan Itu ya. ketepatan untuk memilih tadi apa ya, diferensiasi Iya. atau fokus mana yang akan Iya. kita dalami. Karena kalau dulu kita mendengarkan radio pada tahun segitu tuh paling ya dengernya lagu-lagu Iya, yang kayak iya. gitu-gitu kan, Iya, hiburan betul. gitu kan. Jadi Yang waktu itu yang kita kenal di radio itu pertama acara request, ya, ya. pilihan pendengar itu ya Betul, istilahnya. Kemudian game, quiz, Ya, ya. lalu sandiwara radio. Iya, iya. Ya hanya sebatas Drama ini. Kumbara. Iya, iya. Kasih pendengar setianya. Iya, iya, iya. Dan karena kali ini kita mau ngobrol dengan Bapak terkait dengan ini loh, apa sih yang menariknya di dunia broadcaster. Tadi sudah dimulai dengan pilihan karir yang sangat tepat gitu ya, memilih antara yang tadi yang cetak dengan Ya, yang ya. Radio. Ya. Akhirnya memilih radio. Nah, mimpi dan berpuluh-puluh sampai sekarang dan juga radionya tetap eksis Ya, gitu kan, ya. tetap eksis. Nah, kira-kira ini kalau misalnya untuk ke depan, untuk adik-adik, karena ini yang nonton acara kita ini adalah para anak-anak muda yang akan memilih karir, kemudian mau menekuni gitu, mereka biar ngelihat gitu loh, kira-kira apa sih yang berprospek dari dunia broadcaster ini di yang akan datang, Pak? Ya, memang tantangannya jadi berat sekarang, terutama setelah new media itu muncul. Media-media baru, Ya, ya. media-media digital, lalu platform-platform baru segala macam, itu tantangannya menjadi besar. Lalu diistilahkan begini, radio itu termasuk ranah mainstream media atau Oke. media yang masa lalu, Ya, ya. sementara new media itu ya sekarang Ya, yang kita ya. lihat mulai dari medsos dan sebagainya. Tetapi buat saya begini, kenapa dunia broadcasting ini menjadi sangat menarik dan masih menarik untuk saat sekarang? Oh, gitu ya, sangat menarik Ya, dan masih sangat menarik. dan masih menarik sampai sekarang. Pertama adalah kalau kita bekerja dalam dunia media, sebetulnya ini adalah cita-cita untuk orang-orang yang kepengen melihat dunia lebih luas. Oh, oke. Lewat media, maka dia bisa menjelajah kemanapun. Ya, ya. Lalu pekerjaan broadcasting atau si broadcasternya sendiri, itu bukan pekerjaan sederhana Ya. karena memadukan 3 unsur yang paling penting. Pertama, knowledge-nya. Ya. Yang kedua skill-nya, dan yang ketiga etosnya, Ya, attitude-nya. betul. Jadi kalau kita komparasi antara media sosial dengan media broadcasting, menurut saya levelnya sangat berbeda. Kalau saya bekerja di dunia broadcasting, saya harus memahami banyak hal, isi kepala saya juga mesti banyak, Iya, iya. tetapi kemudian yang dibutuhkan juga itu adalah bahwa saya harus punya skill yang luar biasa untuk itu. Belum lagi kita bekerja dengan berbagai macam regulasi, Iya, iya. peraturan-peraturan yang menantang kreativitas kita, dibatasi, tetapi gimana caranya kita kreatif. Iya, Beda iya. dengan sosial media yang masih belum ada rule-nya. Ya, paling cuma undang-undang Undang-undang. Ya, ITE ITE, saja, ya. gitu ya. Tetapi saya bisa menjadi, orang siapapun bisa menjadi pengisi di media sosial. Tetapi kalau untuk menjadi broadcaster, bahkan ke depan itu ada wacana untuk standar kompetensinya pun harus diuji. Oh, kayak wartawan gitu ya? Betul, Iya, betul. iya. Jadi sebetulnya regulasi standar kompetensinya sudah keluar. Tinggal Oh, ini oke. belum dilaksanakan saja. Berarti khusus untuk broadcaster akan ada kayak SKKNI-nya gitu Betul, lah. ada SKKNI-nya. Oh, Kebetulan oke. saya terlibat untuk menyusun Penyusunannya, itu. iya, iya. Untuk nasional, terutama untuk penyiar dan untuk manager on air. Oh, Seperti itu. oke, Jadi oke. kita sudah punya itu acuannya, cuman tinggal kapan dilaksanakan. Jadi menurut saya sampai dengan hari ini pun kita bisa buktikan bahwa media-media mainstream, terutama yang besar, malah semakin eksis. Iya, iya. Kenapa begitu? Karena media-media mainstream ini menjadi validator terhadap info di media sosial yang banyak tidak jelas. Iya, iya, iya. Ya, jadi itu yang membuat saya menjadi sangat yakin
kenapa bekerja di media broadcast, baik radio terutama, itu masih menjadi sesuatu. Paling tidak saya bisa buktikan lewat Suara Surabaya sendiri. Iya, betul. Ini walk the talk ini. Dan bertahun-tahun Pak di dunia broadcasting Pak, dan memulai karir ya let's say tahun 83 ya untuk di radio. Nah, ketika dulu di tahun 80, 90, 2000 hingga 2010 empat dekade Pak ya. Iya, betul. Nah, perbedaannya Pak itu seperti apa tadi memulai kemudian tahun 90 dan kemudian sekarang seperti apa sih Pak? Ya, saya sendiri berproses luar biasa. Untungnya saya punya latar belakang pendidikan di dunia itu, jurnalisme dan kemediaan gitu ya. Jadi kemudian ditambah kemudian dengan berbagai macam pelatihan yang saya ikut dan sebagainya, itu yang membuat saya bisa berproses. Tetapi kalau menurut saya di tahun 80-an itu, bagaimana tantangan yang terbesar, bagaimana membuat masyarakat itu suka dengan radio yang berjurnalistik. Oke, belum biasa. Ya, betul. Bahkan zaman itu dengar berita saja orang udah males. Gitu males. Ya. Itu kan RRI gitu kan, jam-jam tertentu dengar berita diputer-puter kalau bisa. Diputer-puter radio, bukan di gini kalau sekarang gini ya. Dulu masih dial gitu ya. Kresek-kresek. Betul. Dengan tangga sebelah. Saat itu sudah di FM kan? Sudah FM, ya. Lebih clear lah daripada yang AM. Betul. Jadi karena teknologi baru itu sebagai peluang gitu ya, untuk mengubah selera orang. Tapi persoalannya adalah pada konten. Iya. Nah, ke 80, 90, 20. Ya. Kemudian memasuki di 90. dekade berikutnya itu mulai terjadi perkembangan teknologi. Mulailah ada yang disebut sebagai konvergensi media. Ya, di mana kemudian radio itu bisa didengar lewat internet. Itu tahun berapa mulainya? Itu Suara Surabaya memulainya tahun 99. Tahun 99. 2000. Ya, mendekati 2000 itu kita masuklah mendirikan pertama kali suarasurabaya.net-nya. Itu lalu menjadi sarana untuk audio streaming. Dan era internet mulai masuk ya. Mulai masuk. SS sudah memulai Pak. Kita merintis itu tahun 99 itu. Nah, masuk ke dekade berikutnya, tantangan yang terbesar terjadi proses regenerasi konsumen. Mulai masuk milenial ya, karena kita harus selalu stay tune dengan selera pendengar kan. Karena kalau prinsipnya, prinsip di Suara Surabaya itu kita mau jadi stasiun kereta api atau mau jadi gerbong kereta api. Kalau gerbong kereta api maka kita satu gerbong dengan pendengar lama yang kita dapatkan. Tetapi kalau mau jadi stasiun kereta apinya maka kita mesti menyambut kereta api zaman. Karena itu termasuk juga penumpangnya sudah generasi baru. Nah, ini kan kita harus mulai mengubah konsep pendekatan, komunikasi, kontennya, dan sebagainya. Sampai kemudian memasuki di era 2000-an, itu sudah muncullah visualisasi di radio. Radio visual. Lalu menggabungkan dengan media sosial. Sehingga sekarang radio itu nggak cukup cuma dengan suara tok. Tapi mesti ada teks, mesti ada gambar, mesti ada video yang itu diintegrasikan. Ya, jadi konvergensinya itu menjadi lebih luas lagi. Nah, itu tantangan-tantangan di dunia radio yang buat saya ini semakin asik gitu ya. Reportase di lapangan juga bisa dilakukan di channel sosmednya SS. Betul. Bahkan sekarang SS kan sudah mengembangkan Suara Surabaya Mobile. Jadi pendengar sekarang laporannya itu pakai video call. Bahkan kemudian penyiar minta tolong dong arahkan ke peristiwanya, dia balik aja kameranya. Di aplikasinya itu. Jadi sambil dia ngomong. Belum nyoba. Habis gini nyoba. Betul. Kayaknya mesti masuk di aplikasinya Suara Surabaya Mobile. Terpapar ini. Nah, ini semua akhirnya mengubah mindset kita, mengubah cara kerja kita, terutama dalam konsep produksi dan sebagainya. Nah, termasuk ya knowledge dan skill lagi. Berarti tantangannya sesuai dengan eranya, sesuai dengan istilahnya karakter yang masyarakatnya sekarang berkembang terus ya Pak ya? Betul. Karena kita kan harus betul-betul adaptif. Betul. Terutama bagi saya yang terpenting itu konsumen baru kita siapa sih? Kita tidak bisa terus-terusan memelihara konsumen lama. Ini penting. Tetapi yang baru pun kita harus mulai biasakan bahwa dia mau mengkonsumsi radio. Karena kan generasi yang sekarang itu nggak kenal media mainstream. Betul.
dan tidak menarik buat mereka. Buat mereka betul, karena bukan culture-nya. Iya, iya. Betul, betul. Makanya buat saya justru ini sekarang jadi keuntungan. Iya. Anda pun bisa dengarkan SS dari sini sekarang. Bisa nonton SS dari sini juga. Iya, iya, iya. Bisa membaca SS dari sini juga. Mobile media. Mobile media, ya. Salah by mobile itu. Oke, jadi ini hal yang baru ya buat saya terutama buat saya. Mohon maaf Pak Errol ini. Oke, Pak, jadi kalau misalnya ini misalnya seseorang akan memulai karirnya di broadcaster, itu sebaiknya memang dengan background apa Pak Errol? Apakah harus dari jurnalistik seperti itu, atau mungkin bisa dengan background yang lain yang sekiranya nanti relevan dan bisa dia akan betah berkarir gitu? Ya, ini menarik. Dalam pengalaman saya di Suara Surabaya, ternyata tidak sampai 20% yang punya latar belakang sekolah jurnalisme, gitu. Atau sekolah media, atau misalnya sekolah ilmu sosial. Oh, jadi 80% itu di luar itu? 80% itu semua di luar itu. Bahkan beberapa penyiar top saya itu latar belakangnya aneh-aneh. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan dunia broadcast. Dan itu sebetulnya terjadi juga dengan dunia kewartawanan di media cetak. Jadi artinya kalau buat saya begini, siapapun bisa menjadi broadcaster. Sepanjang dia mempelajari itu. Bahkan ada keuntungan kalau misalnya dia ternyata ahli pertanian atau dia ahli ekonomi. Ketika dia menjadi broadcaster, dia bisa ngomong dunia itu dengan sangat lancar. Beda dengan kalau saya murni sebagai jurnalis, saya harus belajar ekonomi. Harus belajar pertanian misalnya. Itu kan saya butuh waktu yang lama banget. Jadi artinya kalau buat saya siapapun bisa menjadi broadcaster. Yang penting dalam pengalaman saya, syaratnya memang itu cita-cita dari awal. Harus punya visi yang sangat kuat tentang itu. Karena kalau kita sudah nyemplung ke sana, saya selalu mengistilahkan kerja di dunia keradioan, dunia jurnalisme, satu hari itu 28 jam. Bukan 24 Bukan ya? 24 jam. Karena kita bisa, dimanapun kita berada, sense kita harus terus jalan. Karena itu saya selalu bilang gini, kita semua yang ada di Suara Surabaya, termasuk saya, kalau ada di luar, sudah harus siap pasang mata dan telinga, karena kita harus bisa menjadi jurnalis. Kita harus bisa melaporkan apa yang kita lihat. Jadi spirit ini yang kemudian kita bangun. Jadi kalau buat saya siapapun sebetulnya bisa. Dengan background apapun ya Pak? Dengan background apapun. Bahkan yang menarik adalah gini, mungkin SS termasuk pionir ya untuk melibatkan masyarakat menjadi seorang jurnalis reportase, mereka on-air, ya artinya beberapa orang jadi edik untuk reportase reportase, cuaca reportase, ada istilahnya reportase tetap bapak itu. Itu dulu gimana Pak? Bisa akhirnya membuat masyarakat ikut terlibat, bahkan bisa ada anak hilang, anak hilang, mobil hilang. Nah, mobil hilang, mobil hilang mungkin juga suami hilang. Itu betul Pak Nurdin. Justru itu yang contoh yang paling konkret tentang siapapun bisa jadi jurnalis. Nah, itu yang disebutkan sebagai citizen journalism atau jurnalisme warga. Dan Suara Surabaya mempelopori itu di tahun 94. Itu ketika era seluler masuk kantong itu mulai tumbuh. Lalu mulai muncul provider. Nah, lalu SS memainkan itu. Tetapi sebetulnya konsepnya itu sudah kita pelajari 5 tahun sebelumnya. Oh gitu. Cuman problemnya adalah SS belum punya cukup modal untuk mengembangkan itu. Karena kan kita berarti harus set up telepon, teknologi yang lain-lain dan sebagainya. Pengamanan terhadap kinerja citizen journalism. Jadi selama 5 tahun itu ya kita cuman dreaming saja. Tetapi tahun 94 itu momentum di mana ketika teknologinya mulai muncul, lalu itu go public, kita mainkan itu. Jadi ketika dulu komunitas-komunitas seperti sekarang ini belum musim gitu ya, SS sudah mulai sudah membentuk. Jadi dengan rintisannya tahun 94 dan itu rintisan yang berat. Kenapa? Karena regulasinya sebetulnya sangat membatasi. Karena itu kemudian kontennya buat saya menjadi perhatian. Pokoknya jangan bikin informasi yang membuat pemerintah akan bertindak.
Oke, Ya, jadi kan. sesuatu yang ringan, Ya, info Betul, jalan. betul. Makanya itu kemudian kita startnya dengan traffic. Iya, iya, Kan iya. traffic tidak ada risiko apa-apa. Iya, gitu. iya. Dan bahkan orang tertolong kan, Betul. gitu kan. Termasuk si citizen jurnalisnya juga kan baru proses belajar untuk menjadi jurnalis laporan ke SS. Iya, iya, iya. Jadi jangan kasih yang suruh ngomong yang berat-berat dulu. Laporan kemacetan. Saya kalau disuruh laporan aja itu nggak bisa loh dulu tuh. Jadi ke Malang gitu di Pandaan lihat api gitu kan. Itu ngomongnya itu melaporkannya itu ini ada api gitu, tapi nggak bisa menjelaskan. 5W1 hanya. Saya juga kalau laporan bisa kayak saya gak enak gitu sama penyiar. Ini orang yang saya nggak kenal lagi. Tapi yang menarik itu justru kemudian masyarakat belajar dari cara reporter SS laporan. Iya, iya, iya. Mereka Iya. duplikasi itu sampai-sampai saya bilang, kok ternyata enak dengar mereka yang laporin daripada orang kita sendiri. Artinya masyarakat juga apa ya? Ya, pengen teredukasi, eksis gitu ya. Suara Ya. sampai itu juga ada eksis Ya. gitu, Pak, ya. Dan itu yang dari penelitian yang pernah kita lakukan. Iya. Ketemu resume yang sangat menarik, terutama untuk pendengar SS. Jadi mereka itu kenapa mau berkorban untuk itu? Karena mereka buang pulsa kan, Pulsa, betul. dan kita kan nggak ada toll free. Iya, 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 Teleponnya. iya. Waktu belum tentu sekali telepon masuk dan Iya, sebagainya. iya. Karena mereka mengatakan begini, kalau hari ini saya bisa membantu orang, mudah-mudahan satu saat ketika saya butuh bantuan, orang lain juga akan bantu. Akan saya. membantu. Oke. Nah, jadi jiwa sosial itu kemudian muncul. Makanya kemudian salah satu koran nasional pernah menulis tentang ini, tentang Suara Surabaya, dan dia menyebutnya bahwa Suara Surabaya menciptakan kekerabatan sosial di kota yang sudah metropolitan. Oke. Yang Iya. katanya kalau semakin metropolitan, semakin individual. Iya, iya. Tapi ternyata bisa dibuktikan bahwa tidak. Dan sampai sekarang platformnya juga sosial media, ada anak hilang yang tempo hari Iya, itu, iya. ya kan, Yang baru saja. Iya. repost, Betul, ya, seperti itu. Ya. Topletnya masing-masing, itu luar biasa Pak. Iya. Melibatkan itu, dan Nah, itu kalau istilah saya kekuatan dari citizen journalism itu. Pak Erol. ini nanti ini Pak, kalau Surabaya PMPJ ini, Iya, iya. saya dikasih buku nih sama Pak Erol. Ya. Kenapa Pak? Surabaya itu bukan media, Ya, Pak? jadi sebetulnya begini. Buku ini dulu dibuat dalam rangka ulang tahun SS yang ke-25. Oke. Itu tahun Nah, berapa berarti? Dan 83 tambah 25, 88 ya. Oh, oke. Sorry. 98. 83 2008. Oh, 2008. Ya. Iya, iya. Nah, pada waktu itu sebetulnya kami ini kepikiran, apa sih yang bisa kita sumbangkan untuk industri ini? Maka saya bilang, kenapa kita nggak mencontoh buku-buku dari korporasi besar dunia yang membukukan tentang Kisah suksesnya. kisah sukses mereka, Iya, tahu nih. termasuk juga rahasia-rahasia dapur mereka. Iya, iya. Nah, di radio Indonesia belum ada. Iya, iya. Jadi kemudian sebetulnya buku ini adalah resep dan rahasia dapur Suara Surabaya. Oke, jadi knowledge management lah kalau Ada ini di ya. sini. Iya, Betul. Dan malah buku ini bukan historinya SS sebetulnya. iya, iya. Kalau kita ngomong buku yang historik, Kan maka berarti tahun sejarah sekian seperti apa itu. gitu Ya. aja kan. Tapi ini poin-poin penting kenapa SS bisa eksis sampai dengan saat itu. Iya, iya. Gitu. Dan buku ini lama nyusunnya, butuh 2 tahun, dan kita harus melibatkan penulis luar, Oh, oke. bukan orang dalam, supaya tidak subjektif. Iya, iya, iya. Dan yang lama prosesnya itu adalah ngeditnya, terutama ngedit konten, Iya. karena Pak Tayo almarhum itu sangat menolak untuk isi yang mendewa-dewakan SS. Oh, oke. Jadi ini berlebihan, ini lebay, coret. Tapi yang nulis bingung. Nah, terus apa ini? Seperti itu. Tapi akhirnya jadilah buku ini, dan kenapa kok kita menyebutnya bukan radio? Karena SS sejak awal dalam visinya itu menyatakan kita ini media massa. Oke. Kita ini sumber pemberdayaan. Iya. Kita iya. ini yang terus-menerus melakukan empowering di masyarakat. Dan kita ini adalah representasi dari teknologi. Seperti itu. Iya, Lalu kalau kita ngomong radio yang lazimnya, mestinya nggak melakukan apa yang dilakukan oleh SS. Iya, iya. Ngapain mikirin untuk nyari kendaraan hilang, orang hilang, Iya, dan iya, sebagainya iya, seperti itu. iya, iya. Atau kenapa kita mesti menerima curhatan masyarakat, kita teruskan lagi kepada instansi-instansi yang berwenang tentang itu. Nah, itulah yang kemudian
orang lalu mengatakan kayaknya SS ini sudah jadi lembaga sosial, bukan lagi radio. Sebetulnya keluar dari kelasiman radio. Iya. Kehilangan SIM, lapor ke SS. Lapor ke polisi, lapor ke SS. Barangkali menemukan di jalan, di sekitar. Tapi jangan lapor ke polisi, ke SS saja. Nah, itu yang kemudian kita menyebutnya, karena sebetulnya itu saya cuma menangkap potret dari masyarakat. Bahwa SS ini bukan lagi sekedar radio. Tapi SS ini sudah menjadi lembaga sosial atau lembaga masyarakat. Pasti akan setuju. Kira-kira begitu alasannya. Nah, ini untuk menarik minat anak muda ini Pak Errol. Kira-kira tadi itu selain backgroundnya tidak harus dari sosial, jurnalistik gitu ya. Kira-kira apa lagi yang dibutuhkan agar kalau ini dia berkarir itu dia akan enjoy di sana, menikmati dari pengalaman Bapak ini kira-kira apa nih yang membuat orang ini kalau punya misi itu misi apa misalnya gitu. Kalau lagi wawancara kerja tuh yang digali apanya kira-kira? Jadi pertama itu kenapa dunia ini menarik. Jadi seperti yang saya katakan di awal, kita bisa ketemu banyak orang, bahkan level-level yang tidak bisa ditembus oleh masyarakat umum, kita bisa masuk. Paling enggak teman-teman SS sudah pernah ketemu Jokowi untuk interview secara pribadi. Atau kita kemudian didatangi oleh banyak pihak yang kepingin berrelasi dengan Suara Surabaya. Jadi dalam pengalaman saya juga ketika saya menjadi penyiar atau menjadi jurnalisnya Suara Surabaya sampai saya masuk ke manajemen, ada begitu banyak undangan untuk saya bisa menghadiri berbagai macam conference atau kunjungan-kunjungan ke luar Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, lalu buat saya juga dunia broadcast ini adalah dunia petualang. Jadi kita itu nggak sempit nanti cara berpikirnya, karena kita akan punya banyak pengalaman yang luar biasa juga. Dan lewat dunia ini kita dipaksa untuk terus-menerus untuk mengisi otak kita. Karena ketika dunia berkembang, masyarakat berkembang, kita harus menyesuaikan. Kita juga harus mengikuti itu. Bahkan ada gium yang menarik di dunia broadcast ini adalah kita harus minimal one step ahead dibandingkan publiknya. Bukan kita yang follow the public gitu tapi kita mesti one step ahead. Nah kan itu pemikiran-pemikiran yang kreatif segala macam itu, termasuk orang-orang yang selalu ingin menemukan hal-hal yang baru, itu menurut saya bisa dicapai lewat dunia broadcasting. Karena media sosial punya keterbatasan dalam hal itu. Media sosial dia bisa kerjakan sendiri semua menurut dia. Tetapi sebetulnya kalau buat saya justru juga harus belajar banyak dari luar. Bukan cuma saya explore diri saya sendiri, tapi saya harus bersosialisasi. Dari sana saya bisa belajar banyak. Bahkan ketemu dengan Anda berdua ini pun buat saya jadi pelajaran yang lain lagi. Nah, inilah yang saya istilahkan kenapa kita mesti masuk ke dalam dunia broadcast. Kenapa dunia broadcast itu harusnya menjadi sesuatu yang juga menjadi pilihan kita. Nah, itu yang dalam pengalaman saya, bahwa pengalaman yang luar biasa justru saya dapatkan selama saya di Suara Surabaya. Media atau broadcast itu harus melit atau memimpin society itu Pak ya? Betul. Bahkan kita yang dianggap, kita yang mestinya menjadi inspirator publik. Kita harus bisa memediasi gitu ya. Kita bahkan bukan lagi sekedar broadcaster, kita ini sudah jadi komunikator gitu ya. Dan jangan lupa bahwa orang-orang yang bekerja di media, terutama adalah di radio, itu juga banyak yang sekarang jadi selebriti. Selebriti televisi itu sebagian besar karirnya dimulai dari radio gitu ya. Betul. Dan banyak orang yang sukses dalam profesi yang lain, politisi dan sebagainya, itu juga startnya dari radio. Kenapa? Karena dia terlatih. Menghadapi publik gitu kan, menyampaikan dengan data-data yang tepat, yang sesuai. Gitu. Jadi kenapa kalau menurut saya dunia broadcasting sampai dengan hari ini tetap menarik, walaupun faktanya banyak yang lebih memilih profesi lain gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan informasi ini menjadi semacam kesadaran baru bahwa dunia broadcasting itu adalah dunia yang sebetulnya masih sangat menarik, sangat kuat, dan sangat perlu. Sampai ke depannya Pak ya? Sampai ke depan. Karena bisa apa istilahnya combine dengan sosmed itu Pak ya? Dan dia digital, dengan aplikasi-aplikasinya, dan bisa juga Pak ya? Betul, karena itu kemudian tantangan dunia broadcaster ke depan itu menjadi lebih kompleks. Kompleks lagi, oke. Pak Errol, selama 4 dekade, berarti kan Bapak memimpin banyak generasi yang berbeda dengan gap-gapnya Pak.
gimana Pak Bapak bisa memimpin dari generasi mulai yang dulu sampai milenial sampai ini yang generasi Z itu Pak? Iya. Sekarang itu ini berapa tahun berarti Pak itu? Saya 38 tahun ini. Iya. Iya, betul. Nah, dan Anda memimpin di sana dengan berbagai macam karakter di generasi itu. Ya. Nanti gimana Pak? Ya. 2 dekade ke belakang jauh lebih sulit. Ya. Karena ada generation gap. Bagaimanapun itu realita yang harus kita hadapi gitu ya. Jadi broadcast itu seperti apa? Ya, tapi bayangan saya begini. Karena broadcast ini dunia kreatif, kemudian di broadcast itu tidak ada sekat istilah saya. Maka sebetulnya ini yang membuat siapa yang harus mempengaruhi siapa dan siapa yang mencairkan dirinya dengan siapa. Nah, di Suara Surabaya, saya yang berusaha untuk mencairkan diri duluan. Oke. Saya selalu ngomong sama tim saya, secara skill, saya nggak ada apa-apanya dengan kalian, terutama di teknologi baru. Tetapi di value, di konsep, saya punya. Jadi kadang-kadang saya cuma ketemu mereka begini, kayaknya kita bisa kembangkan ke sini. Menurut kamu gimana? Oh bisa Pak, teknologinya setahu saya pasti bisa. Iya bisa, nanti akan diapakan. Oke, just do it. Jadi saya selalu memberikan kepercayaan kepada mereka untuk merealisasikan itu. Tetapi yang terpenting juga kemudian, yang saya sempat pelajari, bahwa kayaknya kita juga harus mampu untuk membuat mereka itu paham betul visi kita. Ya, itu yang sulit ya. Bahwa ini kita mau kemana, kapal besar ini tujuannya mau kemana. Gitu ya. Jadi saya sering harus meluruskan ini dulu. Lebih banyak kemudian saya ketemu teman-teman itu untuk menyamakan visi itu. Kalau masalah skill itu bisa dilatih. Betul. Jadi saya bilang sejarah adalah apa yang terjadi sekarang. Sejarah itu bukan masa lalu. Sejarah adalah apa yang terjadi sekarang. Dan kamu yang nanti akan menjadi bagian dari sejarah itu. Tetapi perjalanan SS sampai dengan saat ini sudah sampai pada titik ini. Dan kita kepengen mencapai titik yang lebih tinggi lagi. Nah, itu ada di tangan teman-teman ini. Itu. Dan satu hal, Pak. Kebanggaan terhadap profesi ini. Karena saya justru dapat ceritanya dari pendengar. Pendengar yang bilang, saya kagum loh dengan kalian. Bagaimana kalian tuh tiap hari berbuat kebaikan lewat siaran. Lewat produk-produknya Anda gitu. Coba tanya profesi mana yang kira-kira bisa melakukan itu. Nah ini yang saya tangkap, saya bilang ke teman-teman, ini pengakuannya dari luar loh. Bahwa katanya kita ini selalu menebar kebaikan setiap hari lewat produk-produk kita itu. Nah kalau kita mau memikirkan materi tok, nggak akan selesai. Tapi ada kebanggaan di situ. Jadi saya bilang, profesi ini betul-betul memberikan peluang pada kita untuk menjadi manusia yang berbuat baik pada manusia lain. Bahkan kita pun mungkin nggak sadar bahwa omongan kita, apa yang kita lakukan itu menyelamatkan, menolong banyak orang dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi spirit ini yang saya tanamkan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa menyesuaikan diri terus-menerus, dan proses pendelegasian kayaknya penting. Lalu teman-teman juga diajarkan begini, buatlah dirimu tidak pantas. Tidak pantas dengan apa yang ada sekarang, pantasnya itu kamu ada di atasnya. Jadi ada challenge untuk achieve something yang lebih lanjut. Betul. Jadi buatlah dirimu tidak pantas dalam status quo. Kamu harus bisa menunjukkan, meskipun kamu cuma staff, tetapi ternyata perilakumu, kinerjamu, pantasnya tuh level di atasnya. Nah itu yang kamu nanti akan diapresiasi. Dan saya bilang, manajemen bodoh kalau menyia-nyiakan orang-orang terbaiknya. Karena saya bilang bagaimanapun masa depan SS ini ya ada di generasi yang ini. Dan kita boleh saja bekerja dengan cara-cara yang baru. Intinya adalah substansinya bahwa SS tidak kehilangan rohnya, SS tidak kehilangan visinya, dan kita on the track untuk menuju pada titik yang memang kita inginkan. Betul. Jadi komunikasi itu ternyata penting. Sangat, kelihatannya sederhana.
tahu sejarah sebagainya. Dan mereka, I don't care, karena ya. Dan buat saya juga ngapain sih mereka mikirin masa lalu SS? Iya, betul. Yang penting kan mereka pikirkan masa depannya SS. Bagian dari sejarah yang sekarang masa depan yang mereka akan terlibat di dalamnya. Iya. Jadi saya cuma bilang gini, kita itu punya benang merah. Iya. Dan setiap zaman ada sejarahnya sendiri, setiap zaman ada tokohnya sendiri. Iya. Tapi gimana caranya bahwa impian SS untuk bisa sama seperti company-company lain yang umurnya sampai 100 tahun. Betul. Itu kenapa kita nggak mimpi seperti itu juga gitu ya. Iya. Dan ini real, di mana-mana kita lihat. Ya. Gitu. Nah, sebentar satu lagi. Sebelum kan tadi Pak Errol banyak menjelaskan tentang broadcasternya, mungkin penyiarnya gitu Pak. Kalau kita mau berkarir di bidang ini, di radio seperti ini, itu atau di semacam industri semacam SS Media, itu ada fungsi-fungsi yang lain apa Pak? Karena menurut saya itu juga sebagai bagian yang support keberhasilan dari orang-orang di depan layar ini tadi kan, seperti itu. Nah itu kira-kira mereka dengan profesi apa saja sehingga kalau ada yang berminat mungkin bisa apply ke sana atau misalnya mereka akan masuk ke bidang sana gitu. Nah itu apa aja ini pendukungnya? Bidang keradioan broadcast ini itu adalah puzzle sebenarnya. Iya. Jadi keliru banget kalau kita mengatakan bahwa faktor sukses itu hanya pada satu profesi. Jadi kan back office itu juga penting. Iya. Malah mungkin sangat penting. Betul. Tapi dia tidak ada di etalase. Betul. Ya, kan itu kemudian saya mengatakan begini. Jangan melupakan faktor-faktor misalnya teknik. Iya. Kita membutuhkan orang-orang yang jago di teknik. Baik teknik broadcasting maupun teknik IT untuk hari ini. Oke, berarti teman-teman IT profesinya ada di SS ya? Ada. Lalu apa lagi? Kemudian yang berikutnya jangan lupa kita ini bisnis. Jadi mau nggak mau marketing juga jago. Ya, oke. Tim promosi, tim marketing itu kan juga kita harus punya orang-orang yang hebat untuk itu, yang bisa jual produk kita. Nah kemudian jangan lupakan juga HRD. Oke. Karena saya tetap percaya SDM number one. Iya. Dalam sebuah organisasi gitu ya. Nah kan itu HRD penting. Nah lalu SS juga punya basis yang kuat pada penelitian. Oh oke ya. Terutama kita harus meneliti tentang konsumen, ya. tren dan sebagainya. Maka R&D juga jadi penting di Suara Surabaya. Nah, tapi jangan lupa juga bahwa wajah SS juga akan bisa dilihat dari GA. Ya. Bagaimana security menerima tamu, bagaimana front office menerima tamu, ya hospitality segala macam. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, jangan pernah Anda mengklaim profesi Anda yang paling penting di SS. Karena mobil pun ada skrup yang paling kecil. Iya. Dan kalau skrupnya nggak ada ya bisa merotol mobil itu. Jadi intinya adalah bagaimana masing-masing kita ini pertama profesional, tetapi sinergis. Karena ini penting sekali. Bahkan ada penelitian yang menarik. Ada 5 faktor sukses untuk radio. Sukses atau gagalnya radio. Saya selalu lemparkan ini dalam berbagai macam training keradioan. Selalu yang disebut nomor 1 itu penyiar. Nomor kedua marketing. Saya bilang penelitian membuktikan yang membuat radio sukses atau gagal adalah teknisi. Itu nomor 1. Teknisi pokok ada siaran. Iya, penyiar bagus, acara bagus, bunyinya kresek-kresek, ya orang nggak tahan. Pindah ya. Jadi teknisi itu ya ternyata nomor 1. Nomor kedua baru lagu, nomor ketiga baru kemudian penyiarnya, programnya, dan image secara keseluruhan. Jadi kita harus yakinkan semua orang bahwa kita punya peran masing-masing, tetapi jangan mengabaikan atau menafikan komponen yang lain di dalam organisasi ini. Jadi ada yang bisa mengklaim bahwa dia paling berperan di situ. Betul. Jadi sinergisitas dibutuhkan di situ. Sangat. Tim yang bagus, ya. Kalau timnya bagus, pasti hasilnya juga akan bagus. Ya, paling tidak seperti itu. Menarik ya? Menarik sekali. Ngobrol dengan Pak Errol. Ya, yang saya kenal sejak lama adalah selalu ada insight-insight yang luar biasa. Luar biasa, insight-nya selalu luar biasa. Terima kasih. Sejak 20-an tahun saya berkenalan dengan beliau sampai sekarang. Pak Errol, thank you untuk sharingnya dan semoga selalu sehat dan selalu bisa menjadi motor penggerak utama dari dunia broadcast,
terutama di SS ya Pak ya, karena saya melihat Pak Errol adalah motor utamanya di situ, bisa berkomunikasi lintas generasi dari yang generasi awal, generasi yang baru, yang generasi Z, sehingga SS tetap eksis sampai sekarang. Ya, terima kasih banyak Pak Nurdin, Bu Novi sudah ngundang saya ke NN Talk ini. Ini juga sangat menarik, karena paling tidak pertanyaan Anda itu jadi membuat saya harus banyak lagi menggali apa yang pernah dilakukan. Sudah waktunya dituliskan jadi buku lagi. Mungkin nggak buku ya, dalam bentuk yang digital, nggak tahu lah. Mungkin begitu. Ya. Betul. Nah, itu yang saya juga harus mulai membiasasan. Ya, masuk ke dalam tradisi teknologi baru, tradisi kekinian, betul. Ya, tapi bagaimanapun saya sangat berterima kasih sudah diundang ke sini, dan mudah-mudahan Anda berdua juga tetap sehat, dan yang terpenting mudah-mudahan sharing saya ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Pasti saya dapat manfaatnya banyak. Dan memberikan gambaran bahwa ini adalah sebuah profesi yang luar biasa, profesi yang kemudian bisa menjadi sandaran masa depan, dan untuk orang-orang tertentu pastinya saya yakin akan tertarik. Dan broadcast akan tetap di ke depannya Pak ya. Ya. Karena memang menjadi balancing dari sosial media yang kebanyakan informasinya kurang jelas atau bahkan tidak jelas sama sekali. Ya. Dan media broadcast yang resmi itu yang akan jadi patokan di situ ya. Betul. SS luar biasa juga transformasinya, mulai dari dulu yang ketika bisa melibatkan society untuk jadi seorang reporter di sana dan bangga jadi bagian dari reporternya SS, walaupun itu ya meluangkan pulsa dan waktunya antri untuk mengakses itu dan sebagainya, dan mereka bangga menjadi bagian dari SS, sehingga sampai sekarang pun ke sosial media juga mulai juga Pak ya, dengan Facebooknya, dengan Twitternya, dan itu tiap hari ada updatean di sana di situ. Dan sampai anak hilang yang kemarin itu juga tertemukan dan sebagainya, buktinya pun dilaporin di sana. Ya, kalau saya sering punya istilah begini, media sosial itu bisa memviralkan, tapi radio yang mampu menggerakkan orang. Iya, betul. Sosial media bisa menggerakkan, tapi radio yang menggerakkan. Oke, top ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya benar ya. Iya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Bukit Darmo Golf atas tempatnya, atas suasananya, sehingga kita ngobrolnya jadi enak lah. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya NN Talk. Dan lagi thank you, Pak Errol. Terima kasih banyak. Sukses.